Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas SD 17C dengan NIM 174162862064042. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Andes Safarandes Asmara, MPD. Pertanyaan yang pertama, menurut James Assange, multimedia terbagi dalam beberapa elemen-elemen multimedia. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada teks, bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung pada penggunaan aplikasi multimedia. Yang kedua ada image atau grafik. Adalah hasil sebuah pengambilan citra yang didapat melalui alat penangkap citra, seperti kamera dan scanner, yang hasilnya sering disebut dengan gambar. Gambar bisa berwujud sebuah icon, foto, ataupun simbol. Yang ketiga ada audio atau suara. Adalah komponen multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, efek suara, atau penggabungan di antara ketiganya. Yang keempat ada video, merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam satuan detik. Yang kelima ada animation atau animasi, merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layer. Yang keenam ada virtual reality. Video merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam satuan detik. Soal yang kedua, jelaskan manfaat multimedia terhadap proses dan hasil belajar. Manfaat multimedia terhadap proses dan hasil belajar. Yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, lebih interaktif. Yang ketiga, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Yang keempat, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang kelima, proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dan yang keenam, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Soal yang ketiga, jelaskan kelebihan teknologi multimedia. Kelebihan pada teknologi multimedia yang pertama, dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, dapat memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Yang kelima, dapat menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. Yang keenam, dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Soal yang keempat yaitu, sebutkan klasifikasi dan karakteristik multimedia pembelajaran di SD.
Yang pertama ada media visual. Media visual yaitu media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Kemudian ada jenis media visual. Jenis media visual terbagi menjadi dua, yaitu media visual proyeksi dan media visual non-proyeksi. Media visual proyeksi yaitu media yang menggunakan alat proyektor atau LCD sehingga gambar atau tulisan tampak pada layar. Media visual proyeksi menampilkan suatu gambar atau video. Sedangkan media visual non-proyeksi yaitu media visual yang tidak diproyeksikan, artinya untuk menampilkannya tidak memerlukan alat proyeksi dan listrik. Mari perhatikan contoh media visual proyeksi dan contoh media visual non-proyeksi. Yang kedua ada media audio. Media audio yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Yang ketiga ada media audio visual. Media ini merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar. Contoh media audiovisual yaitu program televisi atau instruksional, program slide suara, dan sebagainya. Yang keempat ada media cetak. Sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan orang banyak yang disampaikan secara tertulis. Contoh media cetak ada buku, koran, majalah, dan lain-lain. Yang kelima ada media model. Media model adalah media 3 dimensi yang merupakan tiruan dari beberapa objek nyata, seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu jauh, objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu mahal, objek yang jarang ditemukan, atau objek yang terlalu rumit untuk dibawa ke dalam kelas dan sulit dipelajari wujud aslinya. Jenis-jenis media model ada model padat, model penampang, model susun, diorama, dan model mock-up. Contoh media model dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang keenam ada media realita. Merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung atau direct experience kepada anak. Realita ini merupakan benda yang sesungguhnya seperti mata uang, tumbuhan, binatang yang tidak berbahaya, dan sebagainya. Mari perhatikan contoh media realita pada gambar berikut. Selanjutnya ada komputer. Pada masa perkembangan iptek yang pesat saat ini, komputer juga dipakai untuk media pembelajaran. Penggunaan komputer ada dua. Yang pertama ada CAI, yaitu Computer Assist Instruction. Penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran. Yang kedua ada CMI, yaitu Computer Managed Instruction. Digunakan sebagai pembantu pengajar menjalankan fungsi administratif, seperti rekapitulasi data prestasi siswa, database, buku atau e-library, dan lain-lain. Selanjutnya ada multimedia. Multimedia merupakan alat yang menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Demikian pembahasan tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.